Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang berpikir kreatif. Sekarang kita akan membicarakan tentang berpikir kreatif. Ya, menganalisis hasil pikiran, hasil memikir kita. Ya, pikiran berkaitan dengan berpikir kreatif. Berpikir kritis dan kreatif itu ada orang mengatakan seperti mata uang koin. Salah satu sisinya adalah kreatif, salah satu sisinya lagi kritis kreatif. Salah satu sisinya kritis, salah satu sisinya kreatif. Tidak bisa dipisahkan. Namun ada orang yang bertanya, atau kalau saudara ditanya mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, mana berpikir kreatif dulu atau berpikir kritis? Berpikir kritis dulu atau kreatif? Para pakar sulit menjawab ini. Namun bagi saya, berpikir kritis dulu, baru kreatif. Jadi dominan berpikir kritis dulu, baru kreatif. Seseorang itu untuk bisa berpikir kreatif melalui kritis. Ya, kritis itu berpikir tentang menganalisis sesuatu untuk mengambil keputusan. Nah, berdasar dari latihan-latihan itu tadi, nanti akan memunculkan kemampuan berpikir kreatif. Apalagi di bidang religius itu yang digunakan lebih dahulu itu berpikir kritis. Orangnya belum tentu kreatif, tapi kritis. Itu bisa menganalisis. Misalnya paling sederhana adalah menghubungkan konsep yang satu dengan yang lain. Sebut saja kalau ada suatu ayat dan hadis, lalu orang akan membandingkan atau melihat kecocokannya. Itu sebenarnya sudah bagian dari menganalisis berpikir kritis, bukan kreatif. Kalau kreatif itu berkaitan dengan mencipta, dan nanti ada juga istilah kreativitas. Ada sedikit perbedaan dengan berpikir kreatif dengan kreativitas. Kita ingin membicarakan berpikir kreatif. Berkaitan dengan berpikir kreatif ini, saya hanya ingin menggali tentang 4 macam indikator ini, yaitu lancar, fluency, luas, flexibility, asli, originality atau kebaruan, novelty, dan elaborasi atau elaboration. Nah, dari keempat ini yang biasa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, untuk melakukan penelitian berkaitan dengan berpikir kreatif tentang apa saja, bisa menggunakan 4 indikator ini. Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya yang tidak berkaitan dengan penelitian tentu juga ada manfaatnya untuk belajar bagaimana berpikir kreatif itu bisa ditumbuhkan, yaitu dengan istilah lancar. Ketika seseorang menyelesaikan masalah dengan lancar, maka itu salah satu indikator bahwa dia menuju ke berpikir kreatif. Namun belum cukup ya, tentu ada yang lain yang tertulis itu tadi. Lancar artinya, atau fluency, itu sebenarnya paham betul tentang sesuatu dan detail.
Kalau mengerjakan sesuatu itu, bayangkan kalau di sekolah ya mengerjakan dengan benar. Nah, semuanya anggap saja kan sekolah atau anak-anaknya sekolah yang tidak sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sekolah kan anak-anaknya sekolah. Di sekolah itu kalau ada anak-anak itu mengerjakan soal, memecahkan masalah dengan lancar, benar, itu berarti dia berada pada sudah fluensi. Ya, dan juga detail, sebenarnya mengetahui bagian-bagiannya lebih detail gitu ya. Jadi pahamnya tentang masalah itu detail. Itu lancar. Kemudian apakah memiliki sifat luwes atau flexibility? Luwes ini kalau diberi masalah itu bisa menyelesaikan dengan berbagai cara. Antara lain begitu. Karena itu kalau di sekolah itu diberi suatu soal yang istilahnya open-ended, yang terbuka. Maksudnya soal terbuka itu bagaimana? Persoalan-persoalan yang memiliki misalnya satu jawab tapi bisa diselesaikan dengan suatu cara. Misalnya seseorang ingin ke kota B dari kota A. Itu realita di kehidupan banyak jalan. Bisa melewati jalan yang pertama, yang kedua, dan ketiga gitu. Itu namanya flexibility. Tujuannya adalah ke kota B, tapi bisa dengan berbagai cara. Kadangkala satu persoalan itu banyak jawab dan banyak cara untuk menyelesaikannya. Memang ada ya yang satu persoalan, satu jawab, satu cara begitu, ada juga ya. Tetapi untuk melihat yang keluasan ini ada satu soal yang banyak jawab dan banyak cara untuk menjawabnya. Nah, ini tentu saja kalau hanya cerita seperti ini, pikirkan saja ya Bapak dan Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas gitu ya. Saya tidak bisa memberi contoh misalnya melalui tulisan gitu, ya terlalu panjang. Saya cerita aja lah. Besok saya ulangi lagi tentang kreatif suatu ketika kalau saya bicara lagi tentang kreatif. Ya, karakter yang lain dari kreatif itu asli atau originality. Maksudnya apa? Kalau ada seorang anak, siapa saja sebenarnya anak itu perwakilan dari bapak, ibu, mbak-mbak, saudara-saudara semuanya. Ada seseorang yang menyelesaikan suatu masalah dengan caranya sendiri, ya, berbeda dengan cara yang lain, apalagi ya, itu namanya asli, originality, atau kebaruan ya. Baru dalam hal menyelesaikan masalah itu juga disebut sebagai kebaruan atau novelty. Misalnya saja dia menemukan satu cara-cara baru, ya relatif bagi para siswa kalau bayangkan di kelas itu tentu saja cara dia itu berbeda dengan yang lain, yang asli dia sendiri yang mengerjakan hasil pikirannya sendiri. Nah itulah, mungkin tidak baru bagi para guru, bagi para gurunya, gitu ya. Termasuk bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kita melihat anaknya menyelesaikan dengan cara baru. Loh ini kok caranya baru. Nah itu ada embrio dari kebaruan. Kalau terus-menerus seperti itu dia memiliki sifat kreatif. Elaborasi dia juga tidak puas dengan cara-cara itu saja. Harus dia berpikir mendetail, jadi pahami betul persoalannya, mendetail, mendalam. Dan juga pikirannya diperluas. Ini kalau persoalannya diperluas bagaimana? Itu selalu bertanya seperti itu. Jadi bukan persoalan yang mudah ya. Meskipun kelihatan 4 ini lancar, luwes, lalu asli, lalu atau kebaruan atau elaborasi, bukan perkara mudah. Ya mudah-mudahan dipahami saja dulu ini bagian kulit-kulitnya yang saya bicara ya. Sebenarnya inti
pengertian dari kreatif itu apa? Sebenarnya seorang yang dideteksi memiliki karakter kreatif itu memiliki atau mampu menunjukkan kecakapan untuk membuat sesuatu yang baru. Baru ini sebenarnya relatif baru. Baru bagi seseorang belum tentu baru bagi orang lain. Yang penting tadi saya sebutkan ya bahwa kebaruan itu merasa dia memperoleh sesuatu yang baru. Mungkin sudah ada ya di buku-buku atau di tempat lain, tapi dia ketika itu menemukan sendiri. Atau ide-ide berupa pemikiran baru. Jadi dia memiliki sifat-sifat pengen sesuatu kebaruan. Jadi bagaimana kalau begini, bagaimana kalau peningkatannya ya, pemikiran barunya bagaimana. Itu kalau selalu memiliki ya, sifat seperti itu, maka dia memiliki sifat kreatif. Berkaitan dengan imajinasi atau ide-ide asli. Jadi kadangkala seorang yang kreatif itu punya imajinasi pembayangan. Ya. Atau dari situ lalu ada ide-ide, muncul ide-ide yang asli dari pemikiran dirinya, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya mungkin dipengaruhi dari membaca apa begitu, tapi munculnya dari ide itu adalah hasil dari koneksi dalam pikirannya yang kompleks itu menghasilkan sesuatu. Ya, ini ide-ide yang asli dari dirinya. Dan itu akan diwujudkan dalam realitas berbentuk produk. Lalu dia memiliki sifat pikirannya itu tadi akan diwujudkan dalam bentuk yang realitas bagaimana, ya, dalam bentuk produk, artinya hasil-hasil yang nyata. Nah, antara lain seperti itu. Kalau memiliki sifat itu ya itu karakter kreatif. Memiliki kemampuan mencipta, khususnya sesuatu yang baru atau imajinatif. Jadi selalu saja dalam pikirannya itu ingin mencari kebaruan, ya, sesuatu yang baru. Itu mula-mula imajinatif, memang betul imajinatif ya. Jadi membayangkan lalu apa dia berpikir begitu. Nah pikirannya ke arah situ, ke arah kebaruan yang menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain atau setapak di depannya, yaitu sesuatu yang baru. Juga inginnya memecahkan masalah dengan cara baru atau cara inovatif. Sebenarnya kalau dia itu bisa memecahkan masalah dengan satu cara yang biasa itu tidak puas. Dia akan bertanya pada dirinya sendiri, adakah cara lain itu. Kemudian setelah begitu, setelah memperoleh cara lain, adakah cara-cara baru? Apakah ini cara saya itu baru? Atau sudah ada? Di mana letak keindahan dari saya memecahkan masalah ini? Apakah termasuk baru? Apakah ini inovatif? Dan di situ, ya karakternya seperti itu. Ya dapat tampil dengan cara baru yang berbeda dengan yang lain. Itu karakternya itu seperti itu. Ciri-ciri yang lain dari orang kreatif adalah berpikiran terbuka, open-minded, ya open pikirannya, realistik dan imajinatif. Dia disiplin diri, energik dan fokus, dan tampak smart, ya, ada percaya diri. Perasaannya kuat dan merdeka dalam berpikir, memiliki keberanian mencipta sesuatu yang baru, ya, cakap beradaptasi dengan perubahan situasi, ada situasi baru, cepat beradaptasi, teliti dan hati-hati, sensitif, suka bermain mencoba-mencoba, suka mencoba-coba. Dan juga suka mempelajari hal-hal yang baru dan bangga akan hasilnya. Itulah ciri-ciri orang kreatif atau anak yang kreatif. Ya. Terima kasih. Karena saya batasi waktunya tidak lebih dari 15 menit, maka saya hanya membicarakan yang bisa saya bicarakan dalam durasi waktu itu. Karena itu mohon maaf tidak bisa menjelaskan dengan lebih detail. Ya, sesuatu yang penting bagi putra-putri bapak, bagi mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, yaitu bagaimana kita harus menjadi orang yang kreatif. Ya, coba direnungi, ya jangan hanya setelah menyelesaikan suatu masalah sudah puas.
tetapi harus mencari cara yang lain, ya harus berpikirnya untuk fleksibel, sudah lancar, fleksibel, kemudian cari cara-cara yang baru dan juga elaborasi, didetailkan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.